Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-364. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata sesuatu. "Duduklah sebentar, Suwandaru," berkata gurunya. "Aku layani kau sejenak, sementara Agung Sedayu mengambil ketepe belarak itu. Meskipun sudah agak kering, tetapi kau dapat berbaring sambil menunggu. Orang ini sangat menarik perhatianku." Suwandaru menganggukkan kepalanya, sedang Agung Sedayu tidak dapat berbuat lain daripada meletakkan Suwandaru duduk di tanah, dilayani oleh gurunya. Kemudian ia sendiri berjalan dengan penuh keraguan-raguan, mengambil ketepe di sudut rumah itu. Sejenak Suwandaru terbaring diam, sementara Kiai Gringsing berbisik kepada Agung Sedayu. "Orang inilah yang sekarang menarik perhatianku. Aku tidak mau dibayangi oleh teka-teki dan rahasia yang semakin lama menjadi semakin banyak dan kisruh." Agung Sedayu pun kemudian dapat mengerti maksud gurunya. Karena itu, betapa ia merasa tersinggung, namun ditahankannya juga hatinya untuk duduk menunggu dukun yang sedang membersihkan dirinya itu. "Begitu lama, Guru, hari sudah menjadi semakin gelap." "Kebetulan sekali," jawab gurunya. "Bukankah kita memang ingin melihat gelap?" "Tetapi, Suwandaru..." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun katanya kemudian, "Keadaannya tidak mengkhawatirkan." Agung Sedayu tidak dapat membantah lagi. Gurunya pasti sudah mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan untuk kepentingan Suwandaru yang sedang sakit itu. "Tetapi pesanku kepada kau berdua," berkata gurunya kemudian, "jangan terpengaruh oleh cerita hantu itu. Aku tidak mengatakan bahwa kita harus menolak kepercayaan bahwa hantu itu memang ada. Tetapi kita harus berdiri di atas suatu kepercayaan bahwa kita selalu menyerahkan nasib kita kepada sumbernya. Sumber yang tunggal, pusat dari segala kekuasaan. Mungkin hantu-hantu itu memang mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tetapi kekuasaannya sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kekuasaan yang maha kuasa. Karena itu, apabila kita percaya sepenuhnya tanpa ragu-ragu, maka kita akan mendapat perlindungannya. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak terpengaruh oleh berita tentang hantu-hantu itu, meskipun aku tidak menolak kemungkinan itu." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Suwandaru yang berbaring itu pun mengangguk-angguk pula. Keduanya merasa seakan-akan gurunya itu melihat getar jantungnya, keraguan-raguan yang menyusup di dalam dada mereka, bahkan hampir menjadi suatu kepercayaan.
bahwa mereka memang harus menarik diri dari kerja yang sedang mereka lakukan karena hantu-hantu itu tidak membenarkannya. Dalam pada itu, sejenak kemudian laki-laki yang berkumis dan berambut putih itu pun muncul dari balik pintu. Kini pakaiannya telah diaturnya dengan rapi. Ikat kepalanya sudah dikenakannya, menutupi rambutnya yang sudah hampir seluruhnya menjadi uban. "Ternyata kalian masih menunggu," desisnya. "Ya Kiai, kami masih menunggu karena kami memerlukan perawatan." "Anakmu kah yang keracunan?" "Ya Kiai." "Kenapa?" "Mungkin digigit ular, mungkin oleh sebab-sebab yang lain." "Gila, kenapa kau tidak dapat mengatakan dengan pasti?" "Kami memang tidak pasti. Tiba-tiba saja anakku, Sangkan ini, menjadi muntah-muntah. Darah." "Ya Kiai, di tempat kerjamu yang terpencil itu." "Iya." Tiba-tiba orang itu menjadi tegang. Lalu katanya, "Kenapa kau datang kemari? Itu sama sekali bukan urusanku. Aku tidak mau terlibat di dalam persoalan dengan kekuasaan yang tidak kasat mata itu." "Kekuasaan apa yang Kiai maksudkan?" "Kekuasaan hantu-hantu." "Tidak Kiai, ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Anakku keracunan, seperti tanda-tanda keracunan yang pernah aku dengar. Untunglah bahwa aku masih mempunyai sebutir obat pemunah racun yang aku bawa dari padukuhanku dahulu." "Tetapi kenapa kau dapat mengatakan bahwa anakmu digigit ular? Apakah anakmu merasakan gigitan itu?" "Tidak Kiai, memang tidak. Ular adalah salah satu dari kemungkinan masuknya racun itu. Mungkin serangga-serangga berbisa, atau mungkin semacam duri-durian, atau apapun." "Hantu, aku sudah pasti." "Kalau sakitnya disebabkan oleh hantu-hantu, maka obat pemunah racun yang tinggal sebutir itu pasti tidak akan berdaya. Tetapi nyatanya, ia berangsur baik." "Kalau anakmu sudah berangsur baik, kenapa ia kau bawa kemari?" "Sudah aku katakan, aku ingin meyakinkannya Kiai." Orang tua yang berkumis dan berambut putih itu memandang Swandaru yang terbaring di tanah, beralaskan ke tepi belarak yang sudah kering. Sedang langit pun telah menjadi semakin buram. Satu-satu bintang muncul seakan-akan dari ketiadaan. "Sebentar lagi, malam yang kelam akan turun. Bagaimana kalian akan kembali?" "Apakah kami dapat bermalam di pondok ini, Kiai? Dimanapun kami dapat tidur nyenyak." "Gila kau!" bentak orang itu. "Rumah ini sudah dihuni oleh 3 keluarga. Aku sendiri tidak mempunyai sanak dan kadang." "Kalau begitu, baiklah kami akan segera kembali ke barak apabila kami sudah mendapat keyakinan bahwa anakku akan menjadi baik." "Kalian memang orang-orang yang sombong. Kalian berpura-pura menjadi pemberani, tetapi sebenarnya kalian adalah penakut yang paling licik." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. "Kami memang bukan pemberani," jawabnya. "Itulah sebabnya aku mohon diperkenankan bermalam di sini. Kalau tidak, sudah tentu kami harus kembali ke barak." "Persetan!" geramnya sambil mendekati Swandaru. Perlahan-lahan ia pun berjongkok di samping anak yang gemuk itu. Dirabanya kemudian perut dan tangannya.
Menilik sentuhan tangannya, Kiai Gringsing segera mengetahui bahwa sebenarnya orang itu memang memahami ilmu obat-obatan. Namun sampai berapa jauh ia menguasai masalahnya itulah yang ingin diketahuinya. "Obatmu cukup baik," berkata orang itu. "Tetapi kenapa sebenarnya anakmu ini?" Kiai Gringsing menggeleng. "Aku tidak tahu pasti, Kiai." "Jadi tidak digigit ular?" "Seperti yang aku katakan, ular hanyalah salah satu kemungkinan." Namun tiba-tiba wajah orang tua itu menjadi tegang. Katanya, "Kau dengar suara dari jantungnya?" Kiai Gringsing menjadi heran. "Ia tidak digigit ular, memang tidak." "Lalu?" "Benar, ia keracunan." Lalu orang itu menunjuk noda darah di pakaian Swandaru yang sudah kering dan tidak jelas lagi karena warnanya telah menjadi kehitam-hitaman. "Darah apa ini?" Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia berkata, "Darahnya sendiri, tetapi itu tidak ada hubungannya apa-apa dengan sakitnya. Ketika ia kemarin terkena parang, maka tanpa disadarinya, diusapkannya tangannya ke bajunya." "Kemarin?" "Iya," jawab Kiai Gringsing. "Kenapa sekarang baju yang bernoda darah ini masih dipakainya saja?" "Anak ini tidak mempunyai pakaian yang lain." "Jangan bohongi aku. Darah ini bukan darah kemarin. Aku adalah dukun yang baik." Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Seandainya tidak di gelapnya malam yang sedang turun, tampak betapa wajahnya menjadi merah. Mungkin orang lain tidak dapat membedakan apakah yang melekat di baju Swandaru itu, darah atau getah pepohonan, atau kotoran dan noda apapun juga, karena telah menjadi kering. Tetapi seorang dukun akan dapat membedakannya, bahwa darah itu sudah lama melekat atau baru beberapa saat, dan ia khilaf bahwa yang dibawanya berbicara kali ini adalah seorang dukun. "Berbicaralah terus terang," desak dukun itu. Tetapi Kiai Gringsing sudah terlanjur mengatakannya, sehingga untuk menutup kekeliruannya, ia bertahan. "Benar, Kiai, darah ini adalah darah yang kemarin." "Jangan bohong," dukun itu membentak. "Atau bawa saja anakmu pergi. Aku tidak akan bersedia mengobatinya." "Kiai," berkata Kiai Gringsing, "tolonglah anakku, dan darah itu benar-benar darah kemarin." Dukun itu mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Baiklah, kalau kau tetap akan berbohong, tetapi aku tetap berpendapat bahwa darah ini adalah darah yang baru. Maksudku hari ini." Kiai Gringsing tidak menjawab. Dipandanginya saja dukun yang kemudian meraba tubuh Swandaru itu kembali. Dipijit-pijitnya bagian perutnya dan kemudian menjalar naik sampai ke lehernya. Namun semuanya itu tidak lepas dari pengamatan mata Kiai Gringsing yang tajam. Semakin lama, semakin yakinlah Kiai Gringsing bahwa orang itu memang orang yang mengenal dengan baik ilmu pengobatan. Karena itu, maka Kiai Gringsing sama sekali tidak boleh lengah. Namun tiba-tiba orang itu bergeser surut dan berkata, "Anakmu sama sekali tidak digigit seperti yang kau katakan. Racun yang ada di dalam tubuhnya
bukanlah racun yang membunuh. Ia berhenti sejenak. Kenapa kau beri anakmu obat yang kau bawa dari padukuhanmu itu? Aku hanya mengikuti petunjuk dari seorang dukun yang baik di padukuhanku. Ia tahu aku akan menebas hutan. Karena itu ia berikan obat itu dengan pesan. Setiap saat salah seorang dari kami keracunan, kami harus menelannya. Tetapi kali ini, obatmu tidak akan dapat menyembuhkannya. Racun yang ada di dalam tubuhnya bukanlah racun biasa. Aku belum pernah mengenal jenis racun seperti ini. Lalu, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sudah aku katakan, racun ini datangnya sama sekali bukan dari ular, serangga, atau pepohonan yang beracun. Tetapi racun ini datangnya begitu saja tanpa sebab. Kau tahu maksudku? Hantu, begitu. Bertanyalah kepada dukun yang mengenal ilmu gaib, tidak kepadaku. Aku tidak berani menanggung kemarahan hantu-hantu itu kalau aku mencoba mengobatinya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin kalau dukun itu tidak berkata sebenarnya seperti yang ia ketahui. Racun yang ada di dalam tubuh Swandaru memang bukan racun ular, tetapi bukan berarti tidak dapat diobati. Tanda-tanda pada tubuh Swandaru menunjukkan bahwa ia keracunan. Tidak ada tanda-tanda yang menyimpang, padahal ia menduga bahwa dukun itu memiliki pengetahuan pengobatan yang cukup. Apakah ada kesengajaan ia tidak mau mengobati Swandaru? Ataukah maksud-maksud yang lain? Orang itu bertanya di dalam hati. Pergilah, berkata dukun itu. Kalau kau tidak segera mendapat pengobatan yang seharusnya, aku tidak tahu akibat apa yang bakal terjadi atas anakmu ini. Tetapi, apakah benar-benar Kiai tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau ini keracunan biasa, digigit ular atau binatang-binatang lain, aku sanggup mengobatinya. Tetapi kali ini tidak. Jadi bagaimanakah dengan anakku ini? Bawalah kepada dukun yang seharusnya mengobatinya. Di manakah rumahnya? Datanglah ke barak. Hampir setiap orang mengenal dukun itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang itu benar-benar tidak bersedia mengobati luka-luka Swandaru. Karena itu maka katanya, baiklah, aku akan pergi ke dukun yang mengenal ilmu gaib itu. Nah, sebaiknya kau memang pergi. Tetapi kau harus berkata berterus terang. Katakan pula bahwa kau telah datang ke rumah ini dan bertemu dengan aku. Baiklah Kiai, aku minta diri. Tunggu, berkata orang itu. Aku mempunyai sesuatu. Orang itu pun kemudian masuk ke rumahnya. Sejenak kemudian ia keluar pula sambil membawa sebungkus obat-obatan. Katanya, kalau kau bersedia datang ke dukun itu, bawalah obatku ini. Tunjukkan kepadanya dan mintalah syarat. Kau dapat juga bertanya kepadanya tentang bermacam-macam hal tentang penyakit anakmu dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Jadi Kiai memberinya obat juga. Bukan aku hanya memberikan bahan. Tanggung jawabnya akan diambil alih oleh dukun ilmu gaib itu. Kau mengerti? Kalau ia menolak obat ini, itu adalah haknya. Baiklah.
Kiai Gringsing pun kemudian minta diri bersama kedua anaknya. Hati-hatilah, kau harus segera menemui dukun itu. Malam ini? Ya, malam ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, terima kasih atas segala petunjuk Kiai. Ketiganya pun kemudian meninggalkan rumah itu. Hari sudah menjadi semakin gelap. Di kejauhan, tampak lampu obor di gardu pengawas dan di sudut-sudut dan serambi barak. Beberapa buah rumah yang bertebaran telah menutup pintunya rapat-rapat. Ketika mereka telah keluar dari halaman rumah dukun itu, Agung Sedayu yang hampir tidak tahan lagi segera bertanya, apakah guru mempercayainya? Tidak seluruhnya, jawab Kiai Gringsing. Dan guru akan pergi juga ke rumah dukun ilmu gaib itu? Aku akan pergi ke sana. Untuk mendapatkan kesembuhan Suwandaru? Aku ingin melihat apa yang dikerjakannya. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Kali ini pun ia mengerti maksud gurunya. Dengan hati-hati, Agung Sedayu bersama gurunya berjalan memapah Suwandaru yang masih lemah. Tetapi ternyata keadaan Suwandaru menjadi berangsur baik. Agaknya obat yang didapatkannya dari gurunya benar-benar mampu melawan racun yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi gunanya untuk pergi ke dukun yang lain untuk mendapatkan pengobatan. Guru, Suwandaru itu pun kemudian berdesis. Apakah guru masih menganggap perlu berhubungan dengan orang lain? Bukankah dengan demikian justru akan timbul kemungkinan obat yang aku dapatkan daripadanya tidak sebaik obat guru sendiri? Memang mungkin, Suwandaru, jawab gurunya. Tetapi kami tidak akan mempergunakan obat-obat itu. Jadi, semata-mata untuk mengetahui apakah yang mereka lakukan. Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ketika mereka sampai di depan gardu pengawas, maka para petugas pun segera mengerumuninya dan bertanya tentang keadaannya. Aku dengar kau singgah di rumah dukun itu. Iya, kami telah singgah di rumahnya. Anakku telah mendapatkan pengobatan seperlunya. Ia sudah berangsur baik, jawab Kiai Gringsing. Syukurlah, berkata salah seorang dari mereka. Apakah kata dukun itu tentang penyakit anakmu? Keracunan. Seperti yang sudah aku katakan, anak ini memang digigit ular, tetapi bukan ular yang bisanya tajam. Meskipun demikian, kalau terlambat, akibatnya tidak kita harapkan. Syukurlah, bawalah anakmu beristirahat. Kiai Gringsing pun kemudian membawa Suwandaru berjalan terus. Di barak pun mereka telah dikerumuni oleh para penghuninya. Jawab Kiai Gringsing pun tidak berubah seperti yang selalu dikatakannya. Digigit ular, namun dukun yang baik itu mengharap aku menemui dukun ilmu gaib. Di manakah tempatnya? Beberapa orang mengerutkan keningnya. Jadi anakmu tidak digigit ular biasa? Ular biasa, namun supaya semuanya yakin, aku diharap membawa anakku yang sakit ini. Sekarang? Iya, sekarang. Oh, jangan sekarang. Jalan ke rumahnya sangat mengerikan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, tetapi ia ingin memenuhi pesan dukun yang menyuruhnya pergi ke rumah orang yang menguasai ilmu gaib itu. Bukan karena ia mempercayainya sepenuhnya, tetapi Kiai Gringsing lebih condong untuk mengetahui
apakah sebenarnya yang terjadi di daerah penebasan hutan ini di dalam keseluruhan. Di manakah rumahnya? Kiai Gringsing kemudian bertanya. Orang-orang yang mengerumuninya saling berpandangan. Sejenak mereka tidak ada yang menjawab. Dan orang yang semakin lama semakin banyak itu telah dibayangi oleh keraguan-raguan. Dalam pada itu, orang yang kekurus-kurusan mendesak di antara mereka yang mengerumuni Kiai Gringsing sambil bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Sebelum Kiai Gringsing menjawab, orang itu telah berkata pula, "Nah, lihat akibat dari keberanian kalian yang kurang perhitungan. Bukan keberanian, tetapi kesombongan," berkata orang yang bertubuh kekar. Kiai Gringsing memandang kedua orang itu berganti-ganti. Lalu katanya, "Anakku digigit ular. Apapun sebabnya, tetapi itu adalah akibat kemarahan hantu-hantu itu. Sekarang anakmu digigit ular, tetapi lain kali kau akan ditelan harimau, atau kalian akan sakit tanpa sebab." Kiai Gringsing tidak menyahut, namun tampak wajah-wajah yang ketakutan mengitarinya. "Kalau hanya kalian bertiga saja yang menjadi korban oleh kesombonganmu itu, maka itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Tetapi kalau mereka marah dan kami pula harus menanggung akibatnya, maka itu adalah kecelakaan yang pahit, dan sebab daripadanya adalah kau." Agung Sedayu bergeser setapak, namun gurunya menggamitnya sambil mengedipkan matanya. "Jadi, apakah yang sebaiknya aku lakukan? Batalkan niatmu menebas hutan di bagian yang paling wingit itu." "Itu bukan maksudku. Bukan akulah yang memilihnya. Tetapi kau dapat minta kepada para petugas agar kau ditempatkan bersama dengan kami." "Baiklah, aku akan membicarakannya dengan para petugas," sahut Kiai Gringsing. "Tetapi di mana rumah dukun ilmu gaib itu?" "Tunggulah sampai besok. Aku tidak berani menanggung akibatnya. Menurut petunjuk, aku harus pergi sekarang juga." "Gila, kalian memang orang-orang yang tidak mempunyai perhitungan," geram orang yang kurus itu. "Tetapi baiklah, niatmu pergi ke rumah dukun itu baik. Mengobati anakmu dan agaknya kau akan bertobat dan menurut segala petunjuknya, nasihatnya, dan sudah tentu cara-cara pengobatannya." "Iya, kalau begitu kau dapat pergi kepadanya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi bagaimana kalau niatku tidak demikian?" "Hei, kau jangan berbuat gila. Maksudku, kalau ada orang yang berbuat demikian, ia tidak akan sampai ke rumah dukun ilmu gaib itu." "Dan kenapa dukun ilmu gaib itu sendiri berani tinggal di tempat yang mengerikan?" "Kau orang yang sombong yang bodoh," berkata orang yang kekar itu. "Ia memiliki segala macam ilmu lahir dan batin. Ia dapat bergaul dengan baik dengan hantu-hantu itu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kemudian katanya, "Kalau begitu, aku akan mendahului para petugas. Mohon kepadanya agar ia bersedia berada di antara kita, supaya kita tidak selalu diganggu oleh hantu-hantu itu. Kalau dukun itu bersedia mengawani kita di sini, bukankah kita akan aman?" "Gila kau, itu pikiran gila. Aku nasihatkan kepadamu, jangan berpikir yang bukan-bukan, supaya kau tidak dicekik di perjalanan." "Baiklah," jawab Kiai Gringsing. "Sebaiknya aku segera berangkat.
Tetapi kau belum makan, berkata seseorang yang lain. Rangsumu masih ada di tempatnya. Oh, baiklah, kami akan makan lebih dahulu. Tetapi kami belum mendapat petunjuk di mana rumah itu. Orang yang kurus itu pun kemudian berkata, kau ikuti jalan di muka barak ini terus ke timur. Kemudian di sebelah pohon yang besar, di sebelah selokan yang baru dibuat itu, kau berbelok ke kanan. Apakah di sana ada jalan? Jalan setapak. Jauh. Tidak begitu jauh. Kau akan sampai ke sebuah sungai. Yang curam itu. Iya, kau naik ke seberang. Kemudian masuk ke daerah yang masih belum banyak diambah orang. Apakah ia tinggal di dalam hutan? Ya, tetapi hutan itu tidak selebat yang kita kerjakan di sini. Justru karena hutan itu tidak begitu buas, maka daerah itu masih dibiarkan. Tetapi lebih daripada itu, daerah itu sangat wingit. Jauh lebih wingit dari yang kau kerjakan sekarang. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tinggal di antara batu-batu besar yang berserakan. Di bawah sebatang pohon preh yang tua sekali. Ia membangun pondoknya di situ. Jarang sekali orang yang berani mengunjunginya apabila tidak didorong oleh keperluan yang sangat mendesak seperti kau ini. Ya, aku tahu. Tetapi jarak itu adalah jarak yang panjang, lewat daerah yang belum cukup aku kenal, dan tentu sangat gelap dan rimbun. Tetapi sekali lagi, kalau niatmu baik, kau tidak akan menemui halangan apapun. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar bahwa jalan ke tempat orang yang dicarinya itu adalah jalan yang memang rumit. Namun Kiai Gringsing adalah seorang perantau yang telah menempuh jalan yang bagaimanapun juga. Jangankan jalan yang pernah diambah oleh seseorang, sedangkan jalan yang belum pernah disentuh oleh seseorang pun pernah dilewatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.